temannya dari Pengalengan Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tunda dan juga jamaah Islami Tunda di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Temanya adalah wanita paling glowing di dunia dan akhirat. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah guru-guru kita lihat lagi ya. Ada point of view nih. Point of view pulang ke rumah disambut istri yang sedang mengaji. Oh ini Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Siapa yang di rumahnya kayak gitu? Gosip kalau yang ini kayaknya nih. Enggak ya Bu ya? Masya Allah jangan. Wanita tuh katanya bibirnya tuh harus basah. Harus sering-sering mengucap atau mungkin salawat, berzikir, mengaji. Di setiap waktu luangnya. Jangan bergosip ya. Dan kenapa? Supaya kayak gitu tuh biar apa? Biar glowing nanti katanya. Wajahnya bersinar nanti di akhirat insya Allah. Terus bagaimana kalau seandainya lisannya ini atau bibirnya ini dipakai nggak basah buat zikir ngaji. Tapi buat gosip, kira-kira glowing gak Ustadz Syam? Mohon isi penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Fadli, serta para alim ulama, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Satu-satunya amalan yang disebut dalam Al-Quran pahalanya besar itu satu doang. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh. Tapi ternyata amalan itu atuh berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang paling besar pahalanya itu salah satunya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan salah satu-satunya ayat yang menyebutkan ajran kabira, pahala yang besar, ganjaran yang sangat besar, itu adalah hubungannya dengan Al-Quran. Subhanallah. Maka salah satu ciri alamat min alamah ataupun ciri-ciri tanda-tanda amal soleh diterima itu adalah amalnya ditambah dan ditambah dan diteruskan. Jadi kalau mau tahu bacaan Quran kita di Ramadan diterima atau tidak, lihat bulan Syawal ini. Kalau masih ngaji di bulan Syawal ini berarti bacaan Qurannya di Ramadan diterima. Tapi kalau sudah berhenti ngaji di bulan Syawal, tidak ada ciri-ciri diterimanya amal. Amal itu diterima ketika amal itu terus kontinu ataupun istiqomah. Sehingga dihubungkan dengan tema kita di pagi hari yang berberkah ini, salah satu cara biar wajahnya bersinar, dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikenal oleh baginda Nabi SAW, dan dikenal oleh para malaikat adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Lisannya senantiasa basah dengan Al-Quran. Kenapa? Ibu kalau memandang langit, ini kita mandang studio aja ada kerlap-kerlip cahaya ini ya, lampu. Kita kalau di luar studio, malam hari kita lihat kalau tidak mendung insya Allah kelihatan bintang-bintang ya Bu ya. Ketahuilah malaikat memandang bumi juga melihat ada bintang-bintang yang bersinar terang. Yang mana yang terang itu adalah dari rumah orang-orang yang lisannya membaca Al-Quran. Lisannya berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi glowingnya orang yang baca Quran, glowingnya orang yang lisannya basah mengingat Allah, itu bukan hanya glowing di wajah saja, serumah-rumahnya glowing. Masya Allah, sampai begitu ya? Sampai begitu. Dan yang bisa memandang glowingnya itu adalah para malaikatnya Allah. Dilihat, ya Rob, rumah siapa tuh yang paling terang? Oh ternyata ada di situ ada ibu-ibu udah tua tapi belajar Iqra. Enggak apa-apa. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian yang belajar Al-Quran. Jadi belajar pun itu udah glowing. Udah glowing? Udah glowing. Masya Allah, bonusnya gitu ya? Bonus. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Iya. Makasih banyak Ustadz Syam. Tuh Bu, kemarin hatam gak Qurannya bulan Ramadan? Alhamdulillah yang jawab dikit. Berarti banyakannya. Angkat tangan yang hatam Quran Ramadannya. Gak usah. Malu. Jangan, gak apa-apa. Kita rahasiakan aja, biar Allah aja yang tahu, amin. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih ya. Kita mau kasih kesempatan jamaah curhat nih sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat.
Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Yang mana? Oh, yang sebelah sini. Mana? Ibu. Ah, boleh. Silakan berdiri, Ibu. Iya. Ibu sini aja deh. Sini Ustadz Maulana boleh izin Ustadz Zanada. Coba saya mau dengar Ibu sebelah sini dekat-dekat saya sini. Nah, curhat silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lilis dari Majelis Taklim Abah Bu Rasul Pangalengan Bandung. Abah Bu Rasul Pangalengan Bandung. Tepuk tangan dong buat Bu Lilis ya. Mau curhat apa Ibu Lilis? Iya, saya dulu punya permasalahan, masalah utang piutang. Utang piutang. Tapi keadaan saya lagi di bawah. Saya udah ngomong sama yang diutangin sama saya. Udah nerima kesalahan saya. Tapi dia jawabnya suruh saya jual harga diri. Jual harga diri. Jadi Jual harga diri? Iya, saya kan gini, saya udah nerima salah. Terus saya harus gimana? Jual aja harga diri. Gitu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Saya pengen ikhlas. Pengen gak mau keingat-ingat lagi. Orang yang dilunasin dengan cara jual harga diri ibu sama dia gitu maksudnya? Gak tahu maksud dia gimana. Maksudnya dia kayak gimana? Cuman suruh aja. Ya Astagfirullah. baik sangka aja, mungkin disuruh kerja di rumahnya. Ya enggak, harga diri kalau udah jual harga diri itu udah menghinakan itu Ustadz. Nggak bisa begitu. Ini bagaimana Mancing solusinya? Enggak, iya dong. Ini kan orang kan kadang-kadang ngomong mulut ini bahaya nih. Saya geser nggak? Boleh, boleh. Bu, Iya Pak Ustadz. ada namanya berdamai dengan diri. Ibu, tidak ada ujian di atas kemampuan manusia. Yakin Bu, di saat itu ibu lagi diangkat derajatnya. Amin. Ya, ketahuilah ini pelajaran buat ibu. Lain kali jangan berutang. Iya. Jangan berutang. Dengan apapun yakin Allah memenuhi kebutuhan kita. Amin. Perihal tentang itu, ibu masih ada utang sama dia. Udah beres. Udah beres semua. Berapa Bu Alhamdulillah. utangnya Bu? Gak usah dibahas. Pasti tak pengen tahu kan? Memang berapa Bu? Yang ada lah. Iya Ya udah ada. alhamdulillah. Udah selesai. Dengan caranya ibu. Karena ingat, Allah membantu 3 manusia. Yang pertama, ia mau melunasi utangnya. Allah kasih solusi. Amin. Yang ada niat bayar utang. Berapapun. Karena Allah yang tanggung. Yang kedua, orang yang mau, mohon maaf, ini nih, mau menikah. Ya, yang mau menikah itu akan dibantu oleh Allah. Yang ketiga, ia mau mengurus agama Allah. Yakin dibantu oleh Allah. Ibu, Iya Pak Ustadz. sekarang saya minta tolong ibu lupakan semua itu. Ya. Kan udah dibayar kan? Iya. Lupakan. Bu, saya mau nanya sebelum dijawab Ustaz Zanada. Itu ibu ngutangnya sama laki-laki atau perempuan? Yang ngomong kayak gitu tuh siapa? Laki-laki atau Perempuan. Yang ngomong Saudara. perempuan. Perempuan. Astagfirullahaladzim. Masih Lupakan saudara aja. juga lagi. Gimana Ustaz Zanada? Lupakan. Iya. Pertama, ya memang kalau sakit hati sih boleh-boleh aja ya, wajar banget ya. Karena yang namanya ini pelajaran buat kita, kalau kita mengeluarkan ucapan itu pasti sulit untuk kita tarik kembali. Dan sangat-sangat mudah menyakiti orang lain dan khawatirnya itu yang harus kita jaga. Jangan sampai orang lain kecewa sebab ucapan kita. Jadi kita nih semuanya mudah-mudahan bisa kita menjaga lisan. Satu. Yang kedua, tapi kalau kita yang mendengarkan, udah Bu, masuk kanan, keluar kuping kiri. Sebab kemuliaan bukan di mata manusia, tapi kemuliaan di hadapan Allah. Tangan ibu. Masya Allah. Yang ketiga, udah ibu cari kesibukan aja. Kalau sekiranya ibu lagi inget, pokoknya cari bikin yang happy-happy. Bikin yang senang-senang. Misalnya kalau lagi sedih, masak. Masak bikin senang apa enggak? Dia juga suka minta tolong lagi sama saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, untung gak dibalas sama ibu. Orang yang berbuat zalim sama kita, balaslah dia dengan kebaikan. Iya, betul. Itu namanya ihsan. Masya Allah. Ibu sekarang udah di atas dong.
Alhamdulillah. Berarti kalau orang tersebut sudah minta bantuan sama ibu, maka seperti Ustadz Maulana bilang tadi, bahwa sesungguhnya dalam hatinya dia juga mengakui bahwa ibu punya kelebihan gitu. Cuma mungkin tidak mau mengakui, udah bersyukur. Ya. Lepasin semuanya insya Allah. Tapi buat diinget nih semuanya nih ya, gua yang lagi nonton, siapapun yang sekarang berada di atas, nggak usah sombong. Iya, betul. Dunia itu berputar. Betul, betul. Kadang kita punya duit, besok tiba-tiba nggak punya duit, itu bisa aja terjadi. Sekarang kita minta tolong sama orang, besok kita yang minta tolong dia minta tolong sama kita, itu bisa terjadi ya. Jadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang bikin orang sakit hati. Ibu Lilis makasih banyak curhatannya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lain, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang wanita paling glowing di dunia dan di akhirat. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lupakan ya Bu, lupakan.